maksud saya begitu karena dari rootnya, dari akarnya dari bahasa Ibrani. Tapi kalau dari Yunani, ya theos itu tetap berarti junjungan. Kan itu tetap di bahasa Indonesia yang bisa digunakan hanya kata Allah. Kenapa jadinya ke situ? Ini theos loh, theos. Iya, Theos, itu saudara. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini nama Theos dalam bahasa Indonesia. Saya pikir kita dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan Allah, tapi Allah. Nah, cuma jangan kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Jangan senggan-senggan. Maksud saya begini. Iya, gini loh, Bung. Gini, sorry. Begini, yang sakral itu sebenarnya apakah ada di kalian hurufnya itu alif, lam, ha, ya kan? Apakah itu sama dengan Allah dalam huruf bahasa Indonesia? Kalau tidak sama, lalu kalian mengambil kata Allah ini dari mana? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu A-L-L-A-H itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan, yang saya tanya, dalam nama Tuhan dalam bahasa Arab alif, lam, ha. Loh. Coba buka Dan kamus. harus dalam huruf bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Coba Anda buka kamus KBBI. Yang dituliskan itu adalah bunyi, Bang, bukan nama yang Maha Kuasa dalam Quran. Kenapa justru Anda yang ngatur KBBI? Di Bukan. KBBI itu tidak tertulis bahasa Arab. Yang di KBBI itu, Bang, bahwa yang sakral bagi umat Islam itu adalah Allah dalam tulisan bahasa Arab. Itu cara Anda, maaf ya, saya harus menggunakan kata sedikit agak keras. Itu cara Anda untuk mengelak orang Indonesia. Sabar, orang Indonesia tidak punya kata Allah yang independen berasal dari tanah pertiwi ini sendiri, murni. Itu jadi, berasal dari Quran. Yang menjadi masalah abang keberatan dengan saya tidak keberatan, saya hanya bertanya. Theos itu adalah nama sembahan Anda dalam bahasa Yunani. Bukan, dan itu sebutan. Nah, kalau dia masuk ke bahasa Indonesia, sekali lagi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, Theos itu disebut apa? Yang tersedia hanya Allah, tidak ada yang lain. Kenapa Anda nggak mau jujur? Ya tidak mau. Apa sesembahan dalam apa sebutan untuk sesembahan dalam bahasa Indonesia? Ya itu sudah bahasa Indonesia yang Anda sebut sesembahan itu bahasa Indonesia. Abangku sayang Juma. Anda mengatakan bahwa Allah itu bukan nama, berarti sesembahan kan? Dengar dulu Bang, sedikit Bang. Bahasa Indonesia itu abang aku nggak bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa bentukan. Yes, dengan kosakata yang diserap dari berbagai bahasa. Yes. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia tidak mempunyai sebutan khusus untuk sesembahan. Loh, sesembahan tadi itu apa? Orang bisa menyebutnya Tuhan. Tuhan itu apa? Dewa itu apa? Itu loh. Jadi kalau di bahasa Yunani ada kata Theos. Di dalam bahasa Ibrani ada El Shaddai, Elohim, macam-macam. Oh, nggak ada Theos. Kalau di Ibrani itu nggak ada kata yang sepadan dengan bahasa Ibrani. Karena Theos itu adalah sembahannya orang Yunani, Romawi. Theos itu bagi mereka bukan akontas. Kalau sesembahannya orang Yunani itu masih punya nama. Waduh. Jadi gini Bung, ada banyak sesembahan mereka masing-masing punya nama. Kenapa nggak jujur sekali-sekali gitu loh? Theos ini, Theos kalau di Indonesia kan itu sepadan dengan kata dewa. Iya. Bang, saya orang Batak ya, Di dalam bahasa Batak lebih cantik lagi bahasanya. Memang betul-betul dikatakan Debata. Oke, udah. Berarti harusnya Theos itu ketika di Indonesia kan itu menjadi dewa, bukan nah, kalau itu Allah. Betul. Jadi kita sepakat ya, harusnya menjadi dewa kan? Boleh. Oke, sip. Dah selesai. Jadi silakan Dinda Yonatan. Silakan Dinda Yonatan. Begini Bang Nathan dan Bang Nandar dan Bang Juma. Lembaga Alkitab Indonesia itu bukanlah lembaga yang ilegal. Itu lembaga legal di bawah Kemenak.
dan itu ada SK Kemenkum HAM-nya juga, sah itu di negeri ini. Jadi apapun yang mereka gunakan itu selalu dengan izin Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama selalu dipegang oleh ulama ataupun orang penting dari Islam. Jadi dengan demikian kalau ada keberatan-keberatan dari teman-teman Muslim tentang penggunaan istilah-istilah Islam di dalam Alkitab, silahkan gugat di pengadilan supaya diganti oleh laik. Itu jalur di negara kita supaya kita tertib, taat pada hukum dan undang-undang. Jadi kalau sudah putusan pengadilan memutuskan lembaga Alkitab Indonesia tidak boleh menggunakan kata Allah, Rasul, iman dan sebagainya, mereka akan tunduk. Demikian Bang, daripada kita ribut di komal-komal hanya membahas yang begitu-begitu. Saya pun tidak terima kalau dirubah mereka, apa yang diubah itu akan saya ikuti dan akan saya ajarkan. Demikian Bang Nandar, Bang Juma. Ya, tapi tadi ada informasi yang salah, Pak Kalingga. Tadi Anda mengutip di dalam KBBI bahwa kata Allah ini milik semua agama katanya. Justru di dalam KBBI disebutkan bahwa Allah ini adalah proper name, nama Tuhan ini ya. Dalam KBBI itu, di dalam KBBI, makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, merujuk kepada pujaan atau sesembahan umat Muslim. Ini kita lihat di dalam KBBI sendiri. Ya. Apakah KBBI itu sudah benar, Bang Nandar? Nah, tadi Anda merujuk KBBI. Sekarang apakah KBBI benar? Saya akui saya keliru mengatakan itu. Ya, itu berarti ya itu diralat dulu ya. Ya sudah. Kemudian nih, saya tunjukkan di dalam bahasa apa? Ini di dalam bahasa Yunani Koine. Kita lihat di sini. Sebentar ya. Nah, jadi di sini saya mau tanya sebelumnya nih, kurios Tuhan, Tuan. Kalau Anda tadi berpegang dengan Markus 12 nomor 29, itu kan mengutip Ulangan 6 nomor 4. Di mana kata Yud-Heh-Vav-He itu diterjemahkan menjadi kurios, Tuhan. Tuhan atau Tuhan. Sedangkan ini saya bingung ya. Sedangkan kata Theos, ini kata Theos di dalam bahasa Inggrisnya menjadi God. Berarti di dalam perjanjian baru ini tidak pernah mengenal proper name, semua adalah sebutan. Kalau God sebutan, ini ya dari Theos nih. Sebutan God. Kemudian kurios juga sebutan. Iya, betul. Nah, sebentar mana tadi? Kurios. Nah, kurios juga sebutan, sedangkan di dalam Ulangan 6 nomor keempat itu proper name loh. Ulangan 6 nomor 4 itu proper name. Ya. Jadi masalahnya apa? Ya ini nih. Ya masalahnya kok proper name kok diterjemahkan menjadi gelar. Diterjemahkan menjadi jabatan, Tuan, Tuhan, God. Dalam bahasa Ibraninya sangat jelas di Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Orang Yahudi memang mensakralkan kata Yud-Heh-Vav-He. Makanya orang Yahudi ketika membaca Yud-Heh-Vav-He tidak Yahweh. Shema Yisrael, Hasem, ya. Tanya Billy kalau nggak percaya. Hasem, kalau nggak Hasem, Adonai. Padahal tulisannya Yud-Heh-Vav-He. Tetapi mereka sendiri meyakini dan menulis di dalam kitabnya sebagai Yud-Heh-Vav-He. Yang jadi masalah adalah ketika Yud-Heh-Vav-He diterjemahkan di dalam Bible Perjanjian Baru, kok menjadi Tuan, jadi Tuhan, jadi God. Apalagi tadi Anda mengatakan kurios, berarti Tuan di situ. Sedangkan Tuan itu jabatan, Tuhan, God, ya, Lord itu kan jabatan, bukan proper name. Jadi orang Kristen itu sebenarnya kebingungan ini. Ini kenapa kok diterjemahkan Yud-Heh-Vav-He ini? Terima kasih Gurunda. Lanjut. Sedikit ya, saya sudah katakan tadi memang Yod-Heh-Vav-He itu tidak diterjemahkan baik ke Yunani baik ke bahasa Indonesia.
Tetapi di ke Yunani dia menjadi Kyrios karena yang diterjemahkan itu Adonai-nya, bukan Yod He Vav He-nya. Terima kasih. Pak Kalingga, itu sebenarnya Yunani itu terjemahan atau asli memang yang diterima Yesus firman itu? Yunani itu terjemahan atau asli, Bang? Baik Muslim, baik Kristen, baik Yahudi kekurangan data tentang itu. Jadi kita tidak seperti melihat sesuatu yang gelap tentang keasliannya itu bahasa Perjanjian Baru itu. Maksud saya gini loh, Bang. Yesus kan menerima firman tuh, ya Bang ya. Ya, apakah Yesus menerima firman itu berbahasa Yunani atau tidak? Franca language pada zaman Yesus di Israel itu memang salah satu adalah bahasa Yunani, akan tetapi diyakini Yesus itu berbahasa Aram dan Ibrani. Oke, artinya adalah Yesus menerima firman, Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima, artinya Yesus menerima firman. Proses penerimaan firman ini Yesus ini berbahasa Yunani atau Aram atau Ibrani? Ya, semua hanya teori kemungkinan ya, kemungkinan adalah Aram dan Ibrani. Oh, artinya di PB yang Yunani ini adalah terjemahan. Ya, saya tidak tahu karena itu yang menulis kan sudah bukan Yesus. Jadi yang menulis mungkin bisa saja menulis dalam bahasa Ibrani, Aram, atau mungkin betul juga menulis dalam bahasa Yunani yang menulis. Tetapi Yesus yang pasti tidak berbahasa Yunani. Artinya ya Yunani ini adalah terjemahan juga, Bang, kalau gitu. Bisa jadi. Oke, baik, makasih. Banyuma, lanjut lagi, Banyuma. Bang Juma kalau ketemu sama saya dia tidak sangar karena nggak tahu kenapa Bang Juma ini kalau ngomong sama saya jadi lembut dia. Ya tergantung yang dihadapi, Bang. Ya itu makanya karena saya nggak mau memancing emosi dia, ngapain saya pancing dia emosi, nanti makin besar badannya. Enggak, Bung. Saya kalau datang saudara Kristen tujuannya untuk sharing, belajar, ya perintah Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmat. Illa, ada di ayat lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka kami harus keras demi untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka tentang Islam. Gitu. Jadi sahabat, sebelum kita lanjut, informasi dari hostnya, ada yang mau bersyahadat. Ya silakan host digabungkan di sini. Iya Bang, ini sementara OTW katanya. Belum request. KTP-nya udah di store. Ya sudah Bang. Dari sekte mana? Nggak bisa masuk. Kenapa? Tunggu. Tunggu Bang. Mantap, alhamdulillah. Tapi Gurunda, kalau orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Iya. Ini saya sambil nunggu yang mualaf, Gurunda boleh izin sedikit? Iya. Jangan nanti kena banned loh. Enggak, bentar aja Bang, bentar aja. Nicknya ditutup kok. Untuk memastikan udah iya. tutup. Agama Kristen. Marga Gintung dia itu dari suku Karo, Batak Karo dia. Batak Karo. Ya. Nih Pak Kalingga ya, kalau orang Yahudi menafsirkan Adonai sebagai apa, Yahweh sebagai Theos itu tidak ada di dalam Perjanjian Baru, itu tidak ada, ya. Tapi kalau orang Yahudi meyakini apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi itu sama, makanya orang Yahudi nggak ada yang menghujat Allah ya. Coba perhatikan di sini. Ini di dalam Exodus Pak Kalingga ya. Atau dalam bahasa Ibraninya Sefer Semot Ferek Esrim Mispar Stayim. Exodus Sefer Semot kitab Keluaran, Ferek pasal Esrim 20, Misfar nomor atau ayat, Stayim nomor 2. Saya bacakan ya. Anochi Adonai Elohecha asher khasyatiha me'aret mitrayim mibaint abadim. Kita lihat nih tafsir Rasag. Rasag ini seorang rabi yang otoritatif
namanya Rabi Sa'dia Gaon. Kita baca nih tafsir ini dalam Yudeo Arabik ya. Di sini dikatakan apa? Annallahu. Nah, di sini ada kata-kata alef, lamet, lamet, he. Kalau dalam bahasa Arab alif, lam, ha. Apa artinya? Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Saya terjemahkan kata per kata. Anallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhanmu, alladzi sesungguhnya akhrajtuka, dia itu telah mengeluarkan min balad Misra, dari negeri Mesir, min bait al-ubudiyah, dari perbudakan. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan, ya. Bukannya inna, apa namanya ya, yang kalimat pertama coba baca lagi bang. Annallahu Bukannya akulah Allah. bukan. Kalau dalam bahasa Ibrani, aku itu ani. Oh. Iya, ani. Kalau kami anahnu. Anallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, allazi akhrajtuka, yang telah mengeluarkan kamu, min balad itu negeri, Misra, Mesir, min dari bait, rumah, al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Tuh, orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu Tuhannya yang disembah oleh Musa. Tetapi Maksudnya begini bang, ini kan ditulis di dalam abjad Ibrani tetapi bahasa Arab, kan begitu Mas Abang kan? Iya, Yudeo Arabik. Jadi bahasa Arab Yudeo Arabik ditulis dalam huruf Ibrani. Iya, Yudeo Arabik ini. Anna itu apa? Anna dalam bahasa. Ana itu sesungguhnya. Ana itu sesungguhnya nih. Sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka, yang telah mengeluarkan kamu, min dari balad negeri Misra, Mesir, min dari bait rumah al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Nah, Yud Hefa Fe oleh Rabi Sa'dia Gaon disejajarkan dengan alif, lam, ha kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibraninya alef, lamet, he. Nah, ini proper name. Sama ini dengan ini. Tapi kalau Theos sama Kurios jelas itu berbeda, karena itu adalah jabatan, itu adalah gelar. Sedangkan Yod Hefafe dan Alef Lam Ha itu adalah proper name. Terima kasih Gurunda, mohon maaf. Silakan kalau ada yang mualaf mungkin. Baik.